Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel saya. Eh, Semoga kabar teman-teman yang nonton video saya dalam keadaan baik, sama seperti saya dan kawan-kawan saya ini, tim saya. Alhamdulillah dalam keadaan baik dan masih dikasih rezeki dan dipercaya orang eh, buat dikasih pekerjaan. Nah, pekerjaan kali ini saya ada di wilayah Purwakarta di salah satu kebun jati nih. Kebun jati yang dijadikan tempat rekreasi, tempat makan terkenal deh di Purwakarta. Alhamdulillah. Kasus yang saya dapat di sini itu ditugaskan untuk perbaikan benteng pagar miring. Ini teman-teman, benteng pagar ya. Wah, lumayan nih, berat-berat nih. Nah, ini udah mulai bagus nih, udah hasil perbaikan. Kemarin saya akan tampilkan video sebelumnya. Video saya pengecekan tentang kemiringannya. Kemiringannya itu sekitar ada yang 45 cm, ada yang 30, paling sedikit 20 cm kemiringannya. Udah sangat miring lah. Nah, kemiringannya ini diakibatkan karena pergerakan tanah. Geser, bukan tanah dasarnya geser turun, gembur. Karena dia gembur jadi dia sering kena hujan, sering kena apa, dia geser. Sementara pondasi awalnya di bangunan ini nggak ada pondasi yang bagus, pondasinya kurang karena mungkin tadinya dianggap tanahnya kuat tapi ternyata enggak. Nih teman-teman, untuk pengerjaan hal-hal gini harus dipikirkan dari mulai dilihat dulu, disurvei dulu, dicek dulu kemiringannya berapa, terus struktur bawahnya atau pondasinya apa. Kita harus tahu dulu. Seperti yang saya lakukan ini, saya harus tahu dulu nih pondasinya apa. Ternyata si pondasinya nggak ada, dia nempel di tanah dengan nggak pakai Velcap, langsung di gantung aja slope-nya apanya di atas tanah. Nih, dan ini tanah itu ada pondasi, cuman dia kosongan, cuman pasangan batu sedikit tuh 30 sentian, udah nggak ada apa-apa lagi. Makanya sih karena bebannya berat segede ini, mungkin tanahnya udah nggak bisa nahan. Jadi dia turunnya turun sebelah, karena kebetulan di depannya ada pondasi batu yang lumayan besar. Oke. Betul, lumayan besar, dia sebelahnya nempel, kesininya nggak ada apa-apa. Akhirnya dia kalah ke sini, miring ke dalam. Nah, ada yang masih miring, lumayan kan? Isi kemiringannya lumayan. Nah, langkah-langkah untuk perbaikan hal-hal seperti ini harus diperhitungkan dulu, karena kita nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau menyangkut kita harus suntik pondasi, bikin pondasi baru di bawah kolom lama ini, di benteng lama ini, lumayan resiko tinggi juga. Nah, kita nggak bisa ujuk-ujuk ngegali seperti ini, nggak bisa. Pertama-tama kita cek kemiringannya dulu berapa, butuh kekuatan berapa. Untuk naikannya pun nggak bisa asal. Contoh, bisa pakai alat-alat yang kita butuhkan. Satu, takel, karena kita metodenya metode tarik dulu untuk tegaknya. Kita tarik ke depan. Oke, kita keluar teman-teman. Sebelum perbaikan semua total ini, kita harus ambil satu, cek pondasinya apa. Karena saya yakin kalau udah cek satu, semuanya akan sama seperti itu strukturnya. Alat-alat yang kita butuhkan, karena ini sangat berat teman-teman. Ini nggak memungkinkan untuk didongkrak. Makanya kita memakai takel.
atau ditarik buat seimbang. Alat yang dibutuhkan ini tackle. Dan untuk nariknya ini kita harus nggak bisa sembarangan juga. Kita harus benar-benar menjaga bangunannya juga, bangunan ininya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ini ditarik sementara pertemuan antara kolom dalam sama sloopnya patah, nggak bisa. Ini harus benar-benar dipastikan bahwa penarikannya ini aman. Satu, aman untuk bangunannya sendiri, aman untuk pekerjaannya. Tackle dari luar ke sisi yang lawannya itu ditarik sama tackle, dalamnya dibantu sama dongkrak, dibantu sama sapot, dibantu sama kayu. Ini untuk keamanan, sangat untuk keamanan. Alhamdulillah lancar, selamat semua, kerja selamat, bangunannya pun nggak ada patahan sloop, nggak ada retakan sloop. Alhamdulillah. Karena sebelum narik pun harus dipikirkan juga teman-teman, apa yang membuat mereka misal berat untuk ditarik. Kayak kita awal narik ini sebelum miring, kita tahan dulu semua nih, tahan dulu pakai kayu, pakai sapot. Kalau itu pas sapot juga bisa teman, jangan suruh diandelin. Sebelum turun kita buka dulu nih hal-hal yang akan memberatkan ini, buka, tapi jangan langsung ke bawah. Sampai di sini aja, sampai bener ini tetap nempel di tanah. Nah setelah ini yakin kan sampai di mana bawahnya, baru kita tarik supaya lebih meringankan dia untuk naik. Dan pastikan di saat narik ini sedang nahan, karena jangan sampai atasnya kita tarik, bawahnya sliding, nendang ke sini, sama aja bohong. Miring ke sini pasti benerin jadi jatuh ke sana, jangan sampai seperti itu. Dan posisi ini pun ngaruh, posisi ini ngaruh. Ini nggak boleh disimpan di atas, karena takutnya terjadi bawah kekunci, atas ketarik, ini patah, lepas, nggak boleh. Jadi harus benar-benar dipikirkan hal yang aman. Bawah keangkat, atas aman, nggak ada patah, seperti ini. Nah, ada lagi hal lain yang membuat beratnya itu bentangan ini ternyata di bawahnya ada sloop. Nah ini agak berat nih, makanya kita bongkar dulu supaya dia nggak kaku. Yang penting sloopnya ini nggak patah. Ini bawah rolek ya, nggak apa-apa kalau itu lepas, asal yang ini jangan ada patahan. Alhamdulillah. Kita bongkar dulu supaya nariknya ini gerakannya lebih ringan. Jangan sampai ini ngelawan, ini nahan. Kalau ini nahan, patah, lebih berbahaya karena dia nggak ada ikatan antara kolom sama kolom. Itu sangat dipastikan. Setiap tarikan, pas lagi proses nariknya, setiap tarikan ini walaupun bergerak cuma 3 cm, rata-rata 3 cm lah satu tarikan. Ini balok ini harus tetap ada yang dorong lagi, pasir lagi, pakai sapot, putar lagi sapotnya. Barulah kalau ini udah setegak, dilot, udah benar, dilihat di vertikalnya sama pinggirnya sama, udah, baru kita digali. Digalinya pun harus udah aman. Ini udah aman banget. Ke depan tarikannya jangan dibuka, ini tetap ditahan, atasnya ditahan, bawahnya ditahan, tengahnya, barulah digali. Ini aman. Kalau enggak, jangan sampai terlalu percaya ke ini. Tetap kita harus ada yang narik ke depan. Gitu teman-teman. Lumayan lah. Nanti ini struktur bawahnya ini kita pel cap lagi dari digali di bawah. Kolom ini sampai depan itu sekitar 80 cm, kita tambah ke belakang 60 cm.
jadi 1 meter 40, panjangnya langsung 2 meter 40, tingginya dalamnya yang tertanam ke tanahnya aja 80. Terus ke struktur lama, kolomnya kan di atas tetap ada besi tuh, cuman dia nggak ada di bawah aja, nggak ada pondasinya aja. Kalau kolomnya tetap ada besi di tengah, ada angkernya juga. Nah, kita sampai ketemu itu, sampai ke cor ini, pondasi ringan yang awalnya itu yang existing tetap kecor sekitar 40 cm. Jadi lumayan naik tinggi nih, ke atas naik 30 cm, ke bawah turun 80 cm. Tuh teman-teman. Insya Allah kalau udah kayak gini, karena pondasinya dia lebar, napak ke tanahnya dia lebar, jadi tekanan ke tanahnya dia kebagi lebar, nggak mungkin bisa turun kecuali longsor, tapi nggak mungkin longsor, nggak ada peluang longsor. Ini pun usianya udah hampir 15 tahun. Penurunannya yang ini 20 cm tadi saya hitung, saya ukur itu teman. Nah, setelah digali ini, dipastikan digali sampai ketemu tanah yang kita yakini keras ya, sekitar 80 cm itu baru nanti dibikin besi, dimasukkan pembesiannya. Pembesiannya harus connect ke kolom ini, dikoneka, terus ke slope ini. Slope ini nanti kita gali, makanya ke sana dia. Slope-nya pun connect nanti. Besi ini ke besi, ke slope lama itu besi slope besi fondasi itu, besi well cap ini connect ke besi kolom, ke besi slope. Aman jadi dia. Ikut, gak akan terpisah. Nah, itu masih miring, yang sebelah sana bisa kelihatan dari pagar itu. Ya, teman-teman, ini udah selesai, alhamdulillah. Tadi teman-teman lihat di video saya yang awal, foto-fotonya ini udah parah. Habis sekarang alhamdulillah dia bisa lurus. Jangan fokus ke pohon jatinya, pohon jati yang miring itu yang nggak ngelot dan nggak bisa dilot. Alhamdulillah udah selesai. Gitu teman-teman, ini kasus keberapa yang saya perbaiki, alhamdulillah semuanya lancar dan nggak pernah ada terjadi lagi kemiringan setelah diperbaiki. Ya begitu mungkin teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi inspirasi, jadi pengetahuan buat kita bareng-bareng. Dan yang pasti dimanapun, kapanpun, kalau Anda menemukan kasus seperti ini, butuh bantuan saya, sangat siap. Terima kasih.